kita baca kitab fikih kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala, far'un law ra'a may yuridu salatan wa bisawbihi najisun ghairu ma'fuwin anhu lazimahu i'lamuhu. Kalau bisa, itu bacanya bisa banyak. Najisun bisa, najisun bisa, najasun bisa. Kalau seseorang melihat orang yang ingin sholat sedangkan di pakaiannya ada najis yang tidak dimaafkan, tai burung misalnya, kalau darah dikit dimaafin. Nah, tai cicak misalnya. Ada orang mau sholat, kita tengok di bajunya ada najis. Lazimahu i'lamuhu, maka wajib orang tadi memberitahunya. Diam aja berdosa kita. Kalau kita diam aja kita berdosa. Bang, tuh bajunya kena tai burung. Nah, itu sih. Makanya yang seperti ini, ya itu jadi beban sebenarnya bagi kita. Ketika kita melihat ada orang yang sholatnya nggak sah, ketika dia ruku, ketika dia sujud, naik bajunya, kelihatan auratnya, itu ya jadi apa coba? Jadi kewajiban bagi kita untuk ngasih tahu dia sholatnya nggak sah. Makanya udah yang paling benar itu, paling afdol itu sholat saf pertama udah. Kenapa? Pemandangan seperti itu nggak kelihatan. Pertama, sutrohnya sutroh yang paling afdol. Apa itu? Tembok itu adalah sutroh yang paling afdol. Yang kedua, pemandangan-pemandangan yang bikin nggak sedep di mata dan bikin jadi beban dalam syariat itu nggak kita dapati. Makanya saf pertama itu memang betul lah paling bagus. Di saf kedua banyak betul pemandangan yang seperti itu takutnya. Apalagi saf paling belakang, saf belakang-belakang. Nampak ada orang pakai baju pendek, celana jeans sudah agak turun lagi. Begitu dia ruku, Allah, salat Malaka, salat Sunda, salat segala macam tuh terlihat. Nah, itu jadi kewajiban kita untuk mengingatkannya. Sebagaimana kewajiban kita ngasih tahu di bajunya ada najis. Ya sama gitu. Cobalah, coba. Kan nggak enak betul ngasih taunya. Ya paling nggak kita bilangi, Bang, mohon maaf, kelihatan auratnya nggak sah. Nah, kalau anak-anak berani aja kita. Tapi kalau sempat orang tua, sangar mukanya, besar badannya, serem lagi kayaknya mau marah aja bawaannya, ngasih taunya pun tak enak gitu. Ayo. Betato lagi mau dibilangi gimana? Nanti begini. Nah, itu yang payah. Kalau nggak dibilangi takutnya di akhirat kita yang dituntut. Diputar semua film kehidupannya. Nih salatmu nggak sah nih. Kenapa? Nih auratmu kelihatan. Nampak di film tuh muka kita di belakangnya. Ah, itu yang di belakang gitu ya Allah. Nah, diam aja pula dia nengok aku begitu. Kan akhirnya terbawa-bawa. Kalau kita bilang kan udah aku bilang ya Allah. Nah, tapi makanya kita bilang gitu. Saya beberapa kali nampak begitu karena takutnya itu tadi. Ya mau nggak mau saya bilang lah. Tapi saya bilanginya pun mau dibilang di sini tak enak gitu. Nunggu dia jalan keluar saya ikutin gitu. Sampai di parkiran, Bang, mohon maaf tadi auratnya kelihatan. Assalamualaikum, gigi saya. Sebelum dia komentar macam-macam dah. Kan takutnya komentarnya entah enak entah enggak gitu. Takutnya dibilangin begitu malah bilang, "Oh, ini sibuk kali kok, sholat aja lah," kan. Hati kita jadi kotor nanti. Jadi udah kita datangi, Bang, mohon maaf. Tadi abang sholat aurat belakang kelihatan. Udah langsung pergi saja. Terserah habis itu dia mikir apa. Yang penting di akhirat kita udah selamat. Karena wajib nih. Lazim itu artinya wajib. Lazimahu i'lamuhu. Wajib ngasih taunya. Nah, wakada, dan begitu juga yalzamu, wajib ta'lima man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin. Nah, itu wajib baginya memberitahu orang yang dia lihat orang itu mencederai dengan satu kewajiban ibadah. Nah, itu tadi lah, tutup aurat itu kan kewajiban ibadah. Dia cederai. Fi ra'yi muqalladihi, di pandangan imam yang dia ikut. Ini maksudnya. Kita tahu dia orang bermazhab Syafi'i. Lalu dia melakukan satu kesalahan yang itu menurut mazhab Syafi'i salah. Wajib kita ingatin. Tapi kalau seandainya dia mazhabnya Hanafi,
Jangan kita hakimi dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita tahu, misal dia orang yang menguasai 4 mazhab misalnya dia. Dia tahu kawan ini, biasa itu kan di daerah Mesir sana ya, itu datang belajar segala macam, nyampur tuh. Yang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi segala macam. Dia punya kawan mazhabnya Hanafi. Nah, lalu dia tengok dia habis sholat kemudian sentuhan sama perempuan. Habis itu dia habis wudhu kemudian sentuhan sama perempuan, dia sholat aja. Wajib nggak kita kasih tahu? Wudhumu udah batal tadi? Enggak. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i memang batal. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak. Aula mastumun nisa maknanya au jama'tumun nisa. Nah, atau kau sudah menjimak perempuan baru batal tuh. Kalau sentuh-sentuh aja nggak batal. Mazhab Syafi'i sentuh batal, mau syahwat nggak syahwat batal. Mazhab Maliki sentuh kalau bersyahwat baru batal. Mazhab Hanafi sentuh bersyahwat pun nggak batal, jima baru batal. Nah, jadi makanya ketika kita tahu dia mazhabnya Hanafi, jangan kita nggak wajib ngingetinya dengan mazhab Syafi'i. Nah, itu tadi. Tapi ketika ada orang yang kalau di mazhab Hanafi dia wudhu kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Nah, itu dalam mazhab Hanafi, saya pun lupa nih, Hanafi atau Hambali. Tertawa terbahak-bahak membatalin wudhu. Kalau kita kan enggak. Mau guling-guling kita ketawa juga enggak masalah gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi itu kohah, tertawa terbahak-bahak membatalin wudhu. Kita lihat dia habis wudhu duduk sama kita kelakar, dia ketawa terbahak-bahak, dia sholat. Bentar. Bukannya dalam mazhabmu ketawa terbahak-bahak batalin wudhu, dia nggak wudhu lagi. Nah, itu wajib kita ingetin. Paham? Walaupun kita bukan bermazhab seperti dia. Nah, jadi itu maknanya. Jadi ya yang seperti ini ditunjukkan ya oleh baginda Nabi. Ketika ada orang datang ke dalam masjid, lalu salam ke baginda Nabi, lalu sholat di hadapan Nabi, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, nggak sah sholatmu tadi itu. Disuruh ulang tuh. Nah, sampai 3 kali. Begitulah kita juga kalau ngelihat ada orang yang memang nyata salah. Ibu-ibu lagi sholat kaki kawan depan kelihatan. Ingetin, Bu. Nah, nggak boleh ditutupkan aja Ustaz. Kita yang nutupkan. Boleh. Kalau memang tidak sampai tumak ninah, udah langsung bisa tertutup. Tapi kalau terbuka auratnya dan sudah tumak ninah terbukanya itu, maka udah batal sholatnya. Nah, tadi. Jadi maka ini kewajiban kita ketika ngelihat ada orang yang sholatnya itu kurang atau ibadahnya yang lain itu kurang. Tapi memang untuk nggak semua masalah pukul rata seperti itu ya. Di masalah puasa kita nggak wajib mengingatkan orang yang mau minum atau makan yang dalam kuat dugaan kita dia itu lupa. Paham maksudnya? Ini ada orang puasa wajib. Lalu kita tengok dia datang ke dapur, dia tuang air, dia mau minum. Wajib nggak kita ngingatinnya? Bang puasa kok minum? Enggak, sunnah. Mengingatkannya itu sunnah, nggak sampai wajib. Ini yang saya belum dapatkan bobitnya. Kapan orang yang seperti itu wajib diingatkan? Kapan juga tidak wajib diingatkan? Karena begini, terkadang kesannya kalau dia tidak berdosa, yang nggak diingatin nggak apa-apa. Tapi kalau dia berdosa, itu wajib ingatkan. Kesannya kadang begitu. Tapi di satu pembahasan lain, inilah contoh yang tadi. Kalau nggak kita kasih tahu kan dia nggak masalah sebenarnya kan gitu. Orang dia nggak tahu, misalnya bajunya benajis dia nggak tahu. Tapi di sini dikatakan wajib. Tapi di masalah puasa, dia lupa, itu nggak wajib. Kemudian masalah orang yang tidur, kalau kita tahu dia tidurnya sebelum masuk waktu, banguninnya sunnah. Misal dia tidur jam 11 malam, nggak ada terbangun, udah jam 6, tinggal 15 menit lagi waktu subuh. Banguninnya itu sunnah. Kenapa? Karena kalaupun dia lewat, dia tidak sampai berdosa. Ketiduran kan nggak berdosa. Nah ini yang saya nggak tahu dobitnya. Dobit itu artinya kepastiannya. Kapan kita wajib mengingatkan orang dan kapan tidak? Padahal sama-sama tidak berdosa kalau dia lakukan itu. Nah. Habis pembahasan masalah najis-najisan, ini tatimah. Penutup penyempurna.
Yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwisin bima'in. Wajib istinja dari setiap sesuatu yang keluar, yang mengotori, keluar dari kubul atau dubur maksudnya ya, yang mengotori, istinjanya dengan apa? Dengan air. Satu, ini nanti ada lagi yang berikutnya, dengan air. Nah, jadi kita masuk kepada hukum istinja. Istinja ini hukumnya bisa macam-macam, bisa 5. Hukum istinja ini bisa 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Nah, istinja ini hukumnya. Yang pertama istinja yang wajib. Kalau yang keluar itu memang menajisi, mengotori, basah lah begitu ya, lembab atau basah. Maka kalau yang keluar seperti itu hukum istinjanya wajib. Ada istinja yang hukumnya sunnah. Kalau yang keluar itu kering, tidak menajisi. Ada orang buang air kecil, keluar batu. Kan ada penyakit batu karang. Batunya kering, nggak ada airnya sama sekali, tapi keluar gitu. Keletak gitu jatuh. Itu sakitnya luar biasa tuh. Apa hukum istinjanya? Karena nggak kotor, jadi hukum istinjanya nggak wajib, tapi sunnah. Dari najis yang tidak mengotori. Tadi. Kemudian ada istinja yang hukumnya makruh. Istinja dari buang angin. Ada orang buang angin, istinja dia. Makruh itu. Buang-buang air. Nah, jangan dianggap angin itu najis. Orang baunya bau najis, kalau seandainya angin itu najis, wah kacau gitu. Semua hidung yang nyium bau itu wajib dibasuh jadinya. Ya kalau seandainya dia bilang orang bau najis Ustaz, ya hidungmu kan nyampe juga nyium ke situ, berarti itu angin nyampe ke hidungmu. Berarti wajib dibasuh. Ayo. Jadi maka istinja dari buang angin itu hukumnya makruh. Ada istinja yang hukumnya haram. Istinja yang haram itu istinja dengan alat yang haram, dengan makanan misalnya. Nah, itu haram. Ada istinja yang mubah, istinja dari keringat. Mohon maaf, terkadang di saat aktivitas itu luar biasa, gerak sana gerak sini, udara panas, kadang mau berkeringat di bagian kubul atau dubur. Nah itu kalau dibasuh kayaknya kita risih, padahal risihnya itu keringat gitu. Itu hukumnya mubah. Nah jadi tadi 5 tuh hukum istinja tuh. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Nah kalau yang keluar itu mengotori, maka wajib. Ini pun wajibnya pada diri kita, bukan pada diri Nabi. Kalau pada diri Nabi nggak ada istilah wajib istinja. Kenapa? Fadalat, sisa-sisa pembuangan para rasul, para nabi itu hukumnya suci. Air kencingnya suci. Nah, kotorannya suci. Tapi kotoran nabi itu nggak pernah terlihat, langsung ditelan bumi. Nah, nggak pernah kelihatan. Tapi kalau air kencingnya masih ada. Bahkan ada satu riwayat sahabat yang minum air kencing Nabi. Pikir sahabat air biasa. Nah, diriwayatkan begitu. Jadi waktu itu Rasulullah mau buang air kecil. Cuma kan nggak seperti kita sekarang di rumah tuh ada kamar mandi kan, nggak begitu. Jadi Rasulullah karena sudah malam ambil wadah, ambil bejana, Rasulullah buang air kecil situ, Rasulullah simpan di bawah, Rasulullah istinja dengan batu atau dengan tisu lah gitu. Nggak ada tisu dulu ya, kain lah atau sesuatu yang kesat. Kemudian, nah tengah malam siapa saya lupa, Ummu Salamah atau siapa, ngerasa haus. Nah saat itu bangun. Cari air, kok di bawah kasur Rasulullah ada mangkok isinya air. Maka diambil. Itu bukti bahwa air kencingnya baginda Nabi, air seni baginda Nabi nggak kayak kita. Mungkin jernih tanpa bau. Kalau air kita kan langsung tahu, wah air kencing nih, ketahuan kan gitu. Kalau ini ndak, pikirnya air biasa gitu. Dari aromanya, dari warnanya kalau kita kan udah ketahuan. Ini saking bersihnya tuh tadi ya. Nah, air seni baginda Nabi itu dikiranya air biasa.
diminum. Baginda Nabi pagi-pagi mau buang, loh kok udah kosong? Dia tanya, ini mana nih yang di sini? Apa Rasulullah? Air yang di sini, ku minum. Itu air kencing. Bukan langsung gimana sahabat? Loh aku nggak tahu ya Rasulullah kalau itu air kencing. Maka kata baginda Nabi, engkau seumur hidup tidak akan mengeluhkan tentang sakitnya perutmu. Jadi obat. Nah, kalau air kencing kita nggak tahu tuh jadi apa. Dan ini nggak boleh dipraktekin ya. Itu tadi, ini perhatikan nih. Perhatikan. Kadang ada orang yang merasa bahwa sunnah lawannya bid'ah. Sunnah nggak boleh, sunnah itu silahkan dibuat, bid'ah itu nggak boleh dibuat. Begini, ini sunnah yang lawannya bid'ah, ini di kajian fikih atau di kajian hadis. Kalau ditanya sunnah itu apa? Oh sunnah itu adalah yang pernah ada contohnya dari Nabi. Bid'ah nggak ada contohnya. Benar, sunnah itu apa yang disandarkan Nabi. Tapi sunnah kalau dengan pengertian itu ada yang haram. Kita katakan sunnah kalau dengan pengertian sunnah adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Berarti sunnah ada yang haram bagi kita. Nabi nikah lebih dari 4 nggak? Berarti Nabi nikah sampai 11 kali. Itu sunnah bukan? Karena dilakukan Nabi. Bagi kita apa hukumnya? Haram. Jadi nggak begitu cara memahaminya. Maka ini sunnah apa ini? Sunnah fikih atau sunnah hadis? Gitu. Karena agak rancu di pemahaman mereka ini. Nah, Nabi pernah membiarkan meridhoi orang minum air kencingnya. Nah, lalu apakah itu kita buat? Oh ini sunnah nih, minum air kencingku gitu. Nabi pernah nih, insya Allah kok nggak akan sakit perut selamanya. Enggak lah. Nabi pernah membiarkan Sayyiduna Abdullah bin Zubair, kalau nggak salah, itu meminum darah baginda Nabi. Nabi bilang, orang yang di dalam dirinya ada darahku nggak akan masuk neraka. Apakah itu sunnah yang boleh kita amalin? Kan gitu. Nah, karena mereka kalau ditanya, apa itu sunnah? Ma'udhifa ilan Nabi. Apa-apa yang disandarkan atau pernah dilakuin Nabi. Oh nggak semuanya. Gitu. Nabi nikah nggak pakai wali. Nabi nikah nggak pakai saksi, boleh rupanya kita. Itu paling sunnah. Nah, jadi maka nggak seperti itu cara memahaminya. Nah, jadi kepada diri para nabi istinja ini nggak wajib. Itulah mulianya. Makanya Nabi junub pun boleh masuk masjid. Kenapa? Dirinya sudah lebih mulia daripada masjid. Kalau kita junub nggak boleh masuk masjid. Nah, haram. Nah, ini tadi. Kemudian bimain dengan air ya. Boleh istinja itu wajibnya itu dengan air atau nanti ada pilihannya berikutnya. Ini yang pertama adalah air. Nah, dengan air apa ya? Dengan segala macam air, tapi air yang memang sah untuk bersuci. Jadi kalau misalnya ada air sabun, kita istinja kan itu nggak sah istinja kita. Karena dia ini toharoh harus dengan air mutlak, air tohur, suci menyucikan. Nah, jadi harus dengan air tohur. Nah, dengan air apapun, tapi makruh dengan air zam-zam. Bahkan ada yang mengharamkan istinja dengan air zam-zam. Bahkan banyak orang yang melarang dengan larangan keras. Agaknya tak patut betul air zam-zam itu dikenakan ke anggota atau ke sesuatu yang sifatnya najis tadi. Jangan. Dalam satu kitab dikatakan istinja dengan air zam-zam akan mewariskan bawasir. Mewariskan penyakit ambeien wasir, jangan. Nah, jadi jangan istinja dengan air zam-zam. Air zam-zam diminum. Air zam-zam itu diminum. Nah, jangan untuk basuh-basuh yang lain lah, jangan kena kemaluan gitu. Terlalu mulia itu air. Nah, itu air yang paling luar biasa ya. Sebenarnya saya bilang, makanya saya katakan, orang kafir itu seharusnya dengan ngelihat air zam-zam aja udah masuk Islam seharusnya. Saya tanya, orang kalau haji itu sampai puluhan juta manusianya. Kita punya sumur, kalau kita lagi ada pesta di rumah, datangi 1000 orang aja, habis sumur kita tuh. Ini sumur zam-zam, didatangi jutaan orang. Itu haji aja, belum umroh yang segala macam, nggak pernah kering.
nggak pernah kering. Seharusnya itu kan sudah jadi bukti nyata gitu, kebenarannya itu. Nah, maka sebagian ulama sampai katakan, nah, berterima kasih kita kepada Ibunda Hajar, Sayyidah Hajar, yang ketika keluar mata air Zam-Zam tadi, langsung dia kasih batas dengan batu gitu. Dia susun batu gitu. Kalau seandainya tidak dia batasi dengan batu, itu jadi danau Zam-Zam. Karena bakalan ngalir terus tak karuan. Jadi beliau buat itu jadi sumur. Nah, seharusnya kan ngelihat itu saja sudah. Sumur mana coba yang bisa sampai puluhan juta orang ngambil semua, nggak habis-habis. Bukan saat itu saja, tiap hari kan ada saja orang di situ kan. Jutaan umroh tak berhenti-berhenti. Terutama pas haji itu loh, melimpah ruah. Tapi memang gengsinya luar biasa. Gengsinya itu luar biasa. Nah, jadi yang hatinya terbuka dengan hidayah, dari sisi manapun dia bisa masuk Islam. Yang hatinya terbuka dengan hidayah, melihat apapun masuk Islam. Kadang dari sisi-sisi yang kita nggak dapat, dia bisa dapat tuh hidayah tuh. Saya pernah dengar ada seorang profesor, dia masuk Islamnya gara-gara hadis sholat gerhana. Jadi waktu baginda Nabi, anaknya wafat, Ibrahim ya, anaknya wafat, kemudian terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana matahari. Ibrahim, anak baginda Nabi dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, wafat. Gerhana matahari. Orang langsung bilang, oh lihat tuh, anak Rasulullah wafat, anaknya Muhammad wafat, langsung gerhana. Kayaknya matahari, alam pun lagi berduka. Tapi langsung baginda Nabi itu mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakshifani wa la yaksifani bimauti ahadin wa hayatihi. Sesungguhnya gerhana dan bulan, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tertutupnya gerhananya atau terbukanya itu nggak ada kaitannya sama matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Kata profesor tadi, ini bukti bahwa Muhammad itu betul Nabi. Seandainya dia orang yang pura-pura, saat itu dia akan jadikan momen itu sebagai pendukung kebenaran dia. Kan seharusnya bisa tuh dibilang, tengok nih anakku wafat, matahari sampai ketutup. Kalau bukan Nabi apa aku? Ternyata malah dibantah sama Rasulullah. Masuk Islamnya gara-gara itu tuh. Berarti ini benar-benar Nabi nih. Kalau kita di posisi itu, kadang kita hujan aja, coba kita cocokin ya. Ayah kita meninggal terus hujan, oh ya Allah, sampai hujan gitu. Padahal memang gitu. Memang lagi mendung aja gitu. Memang lagi di musim hujan gitu wafatnya. Itu memang betul lah. Alam pun sedih. Ayahku meninggal, hujan. Nabi gerhana, kata Nabi nggak ada kaitannya. Kata Nabi nggak ada kaitannya. Nah, tadi. Nah, kalau kita begitu kan jadi yang usaha kita cocok-cocokkan. Nah, Nabi bilang enggak. Itu nggak ada kaitannya sama wafatnya anak. Tuh masuk Islam dari situ. Nah, ini seharusnya sumur Zam-Zam itu menjadi bukti kuat akan kebenaran Islam. Wa yakfi fihi ghalabatu zanni, dan memadai padanya pada istinja dengan air ya. Kalau kita istinja dengan air itu sudah memadai ghalabatu zan, kuat dugaan. Sama kayak mandi wajib, nggak usah sampai diyakini setiap mili daripada kulit kita itu harus kena air. Cukup kuat dugaan kayaknya udah rata, sudah. Cukup kuat dugaan kayaknya sudah bersih, sudah. Gimana cara menandailah untuk kuat dugaan? Kalau dalam hasyiahnya itu dikatakan biwujudisyuhunah ba'dan nu'umah. Setelah terasa kesat yang sebelumnya licin. Begitu ya. Kalau kita istinja, kan awal-awal disiram tuh licin. Karena ada sesuatu yang mengotori di situ. Siram lagi, lama-lama kesat nggak tuh? Ah, itu berarti udah bisa lah jadi dalil bahwasannya itu udah bersih untuk menguatkan tuh. Jadi biwujudil khusyunah, biwujudil khusyunah ba'dan nu'umah. Setelah adanya kesat, setelah sebelumnya licin. Udah kesat, udah bersih lah. Nah, jadi nggak mesti dipastiin betul-betul hilang. Ghalabatu zan zawalan najasah. Nah, akan hilangnya najis. Wala yusannu,
Wala yusannu hina idzin syammu yadihi. Nah, dan tidak disunnahkan ketika itu mencium tangannya. Nggak usah cium-cium. Udah bersih belum ya dicium? Wah, bau belacan. Nah, jadi nggak mesti sampai dicium-cium begitu nih, udah bersih belum nih, cium. Seandainya dia cium misalnya, yang penasaran betul dia udah bersih belum, cium. Waduh, kok bau ya? Itu sebenarnya kata ulama tidak menjadi dalil bahwasannya duburnya masih bernajis. Yang pasti bernajis tangannya. Duburnya bisa jadi sudah nggak bau. Tinggal tangan yang bau, kata sebagian ulama begitu. Nah, walaupun ulama yang lain mengatakan, yaitu kalau seandainya keciuman bau, dua-duanya jadi wajib untuk dibasuh. Makanya pakai sabun lah biar aman. Nah, pakai sabun biar aman, biar kecium tuh bau sabun. Nah, jadi udah. Ini juga untuk daf'ul waswas, menolak waswas. Nah, ada orang waswas terus mandi wajib waswas, istinja pun waswas. Siram lagi, gosok lagi, siram lagi, gosok lagi. Mau sampai kayak mana? Mau sampai lecet? Nah, udah cukup. Kalau udah ghalabatu dzan sudah. Nah, wayam bagil istirkha, dan hendaknya dia itu melakukan istirkha, ngeden gitu, mengendorkan, gimana yang ya jongkok lah mungkin gitu ya, maksudnya jongkok. Nah, jongkok direnggangkan. Nah, li'alla yabqa, supaya tidak tersisa atharuha, sisanya, fi tadha'ifi syarajil miq'adah. Di situ apa? Maq'adah. Maq'adah. Supaya tidak maq'adah bolehlah dua-dua. Nah, di situ mik. Nah, supaya tidak tersisa sisanya, tidak ada lagi sisanya fi tadhaif. Tadhaif lipatan. Di lipatan apa bahasanya? Tepian, nah ya. Tepian tempat duduknya begini, mohon maaf. Kalau dia bersatu, nah itu nanti kena sana sini kan gitu. Jadi makanya tadi dianjurkan jongkok biar terbuka, biar tidak nempel ke bagian tepian kanan kirinya air. Biasanya pada sofhah dubur, papan duburnya supaya nggak kena. Nah, jadi boleh istinja dengan air. Au bisalasi masahat, atau dengan 3 usapan, insya Allah akan datang.